Selamat datang kembali. Oke, hari ini kita akan kupas tuntas dua hal yang super fundamental yang membuat kita semua bisa terhubung ke internet. Apa itu? Alamat MAC dan alamat IP. Coba deh bayangkan Anda lagi di rumah, lagi asik-asiknya nonton YouTube. Sementara anggota keluarga lain juga lagi pakai Wi-Fi. Pernah kepikiran nggak? Gimana caranya router di rumah itu pinter banget, bisa mengirim video ke HP Anda, bukan malah nyasar ke HP orang lain. Nah, semua itu karena ada sistem alamat yang canggih. Dan ada dua jenis alamat kunci yang perlu kita pahami. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Ini adalah alamat yang tugasnya menjawab pertanyaan siapa. Maksudnya, siapa sih perangkat spesifik yang meminta data ini? Nah, inilah yang kita sebut alamat MAC. Jadi apa sih sebenarnya alamat MAC itu? Gampangnya bayangin aja, ini kayak nomor KTP atau sidik jari buat hardware Anda. Nama lengkapnya kan media access control. Ini adalah nomor identitas yang unik yang sudah ditanam permanen di kartu jaringan perangkat Anda langsung dari pabrik. Jadi sifatnya itu ya permanen, nggak bisa diubah-ubah. Nah, yang menarik, alamat MAC ini ternyata punya struktur loh, nggak acak sama sekali. Coba kita lihat. Dari rangkaian angka dan huruf ini, separuh bagian pertamanya itu adalah kode pabrikan atau biasa disebut vendor ID. Dari sini kita bisa tahu, oh ini perangkat buatan Intel atau buatan Apple misalnya. Terus separuh sisanya, nah itu adalah nomor seri unik yang dikasih sama si pabrikan. Inilah yang menjamin nggak akan ada dua perangkat di dunia ini yang punya alamat MAC yang sama persis. Keren kan? Jadi, kalau kita rangkum, poin utamanya apa? Alamat MAC itu sifatnya permanen, nempel sama fisiknya perangkat, dan cuma berkomunikasi di jaringan lokal. Maksudnya lokal itu iya di dalam jangkauan WiFi rumah atau kantor Anda aja. Dia ini yang jadi polisi lalu lintas di jaringan Anda, yang mastiin data yang dikirim router itu sampainya ya ke laptop Anda, bukan ke smart TV di ruang tengah. Biar makin gampang membayangkannya, kita pakai analogi lagi. Anggap aja jaringan internet di rumah Anda itu sebuah gedung apartemen. Nah, alamat MAC ini, itu adalah nomor unit spesifik apartemen Anda. Sangat detail dan nggak mungkin salah kirim paket. Oke, alamat MAC tadi kan jagoan untuk pengiriman di dalam gedung apartemen kita. Tapi gimana caranya paket dari luar negeri, katakanlah dari server di Amerika, bisa menemukan gedung apartemen kita di antara jutaan gedung lain di seluruh dunia? Nah, untuk tugas ini, alamat MAC aja nggak cukup. Disinilah kita butuh pemain kedua, alamat IP. Nah, alamat IP ini beda banget sama MAC. Kalau MAC tadi kan permanen dan fisik, alamat IP atau Internet Protocol ini sifatnya logis dan sementara. Anggap aja ini seperti alamat sewa. Alamat ini diberikan oleh provider internet Anda dan bisa ganti-ganti. Fungsinya, ya untuk menandai lokasi Anda di jaringan internet yang sangat luas. Alamat IP sendiri ada dua generasi utama. Ada IPv4, ini yang versi klasik, formatnya yang mungkin sering kita lihat. Terus ada IPv6, yang jauh lebih panjang dan kompleks. Kenapa sih kita butuh versi yang lebih panjang ini? Kenapa IPv4 saja nggak cukup? Jawabannya simple. Karena alamat IPv4 itu sudah habis. Bayangkan, totalnya cuma ada sekitar 4,3 miliar alamat. Kedengarannya banyak ya? Tapi coba pikirkan, sekarang ada berapa miliar smartphone, laptop, smart TV, bahkan kulkas pintar di dunia? Jelas nggak cukup. Kita butuh solusi yang lebih cerdas. Nah, karena keterbatasan itulah, para insinyur internet menciptakan sebuah sistem yang, menurut saya, jenius banget. Sistem ini kita pakai setiap hari, tanpa sadar. Yaitu, dengan membedakan antara alamat IP publik dan alamat IP privat. Pertanyaannya jadi balik lagi kan? Kalau alamat IP itu barang langka, gimana ceritanya semua perangkat di rumah Anda, ponsel, laptop, TV, tablet, bisa punya alamat IP masing-masing dan online bersamaan? Jawabannya ada di sini, alamat IP privat. Jadi, ada rentang alamat IP tertentu yang emang sengaja dicadangkan untuk dipakai di jaringan lokal. Alamat-alamat ini seperti 192.168.sekian yang mungkin sering Anda lihat, itu tidak bisa diakses dari internet luar. Dan yang paling keren, setiap rumah di dunia bisa pakai rentang alamat yang sama ini tanpa bentrok. Jadi begini cara kerjanya. Router di rumah Anda itu dapat satu alamat IP publik dari provider internet Anda, cuma satu. Nah, si router ini kemudian bertindak seperti manajer. Dia yang mengatur dan membagikan nomor internal atau alamat IP private ke semua karyawannya, yaitu semua perangkat Anda di rumah. Proses manajerial ini punya nama teknis NAT atau Network Address Translation. Intinya, router Anda lah yang jadi penerjemah. Waktu laptop Anda mau akses internet, NAT mengubah alamat privat laptop Anda jadi alamat publik si router.
Begitu juga sebaliknya. Dengan cara ini, puluhan perangkat di rumah Anda bisa berbagi satu alamat IP publik. Efisien banget kan? Ini solusi untuk masalah kelangkaan alamat IPv4 tadi. Oke, sekarang kita udah kenal sama MAC dan IP. Penting untuk diingat, mereka ini bukan saingan ya. Justru mereka ini adalah tim yang solid, partner kerja yang sempurna. Masing-masing punya tugas yang berbeda, tapi saling melengkapi dalam perjalanan sebuah data. Kita balik lagi ke analogi alamat, pikirkan begini. Alamat IP itu seperti memberitahu kota dan kode pos. Tugasnya cuma mengantarkan paket data sampai ke kompleks perumahan yang benar, yaitu jaringan rumah Anda. Nah, begitu paketnya sampai di gerbang kompleks, router Anda, giliran alamat MAC yang kerja. Dia ini nomor rumah spesifiknya, yang memastikan paketnya sampai ke pintu yang tepat, entah itu laptop, ponsel, atau konsol game Anda. Jadi, beginilah alur lengkapnya. Pertama, waktu Anda mau membuka website, paket data dikirim lewat internet global pakai alamat IP tujuan untuk menemukan jaringan rumah Anda. Kedua, paket itu sampai di router Anda. Nah, router ini kan gerbangnya jaringan lokal. Terakhir, router akan melihat daftar warganya dan pakai alamat MAC untuk meneruskan paket itu ke perangkat yang benar. Simpelnya, IP itu untuk perjalanan antar kota, MAC untuk pengiriman di dalam kota. Keduanya harus ada. Nah, ini yang menarik untuk kita pikirkan ke depan. Dengan hadirnya IPv6, yang jumlah alamatnya itu, banyak sekali, hampir tak terbatas, secara teori, setiap perangkat di dunia bisa punya alamat IP publiknya sendiri. Nggak perlu lagi ada NAT atau IP privat. Pertanyaannya adalah, kalau semua perangkat bisa langsung diakses dari internet, bagaimana dampaknya ke privasi dan keamanan kita? Apakah konsep lingkungan privat di rumah kita masih relevan? Ini jelas akan mengubah cara kita memandang konektivitas di masa depan.